Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton, anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku
dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya.
Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang
dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.
Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DDIEFRI Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara.
Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Baleg, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Baleg DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Baleg hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Baleg seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Baleg DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Baleg hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Baleg DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Baleg justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Baleg DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Baleg DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan
pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Izin. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik.
Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa.
Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Nadia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan.
Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Nah, dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Baleg, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Baleg DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Baleg hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Baleg seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Baleg DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Baleg hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Baleg DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Baleg justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Baleg DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Baleg, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90,
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Izin. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90,
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90,
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Baleg, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90,
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Baleg, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Nah, dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90,
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Nah, dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Baleg, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat Balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR.
Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen.
Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1 berbanding 8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen.
Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI, 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI, 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat Balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR
dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1:8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Dedi berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan. Dia menegaskan Balik seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik. Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini. Mereka mengakomodir putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir entah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon bisa mengusung calon dalam pilkada dengan Biasa terjadi di yang diputuskan oleh MK. Namun Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? ya kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Indonesia sedang digegerkan polemik rapat balik DPR yang dinilai menganulir putusan MK soal Pilkada 2024. Istana Kepresidenan pun turut mengomentari polemik keduanya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Reaksi itu disampaikan Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Nah, dia pun mempertanyakan apakah pemerintah mengikuti aturan yang dibuat DPR atau MK soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Ia mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Hasan menjelaskan inisiatif pembentukan undang-undang berasal dari DPR dan pemerintah. Hanya saja jika undang-undang sudah keluar, nantinya pemerintah bertugas menjalankannya. Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihan Sitorus mengatakan saatnya seluruh rakyat harus bersikap dan bersuara. Hal ini menanggapi keputusan Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi, Balik, DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 70, PUXXI 2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Selain itu, Balik DPR juga menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada untuk semua partai politik. Balik hanya mengakomodir penurunan ambang batas pencalonan pilkada bagi partai politik non-parlemen. Dedi mengatakan secara politik PDIP tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah dalam voting, yakni 1/8 dengan partai di DPR. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXI 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan